Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ini kuliah pertama setelah Lebaran ya. Dan hari ini adalah pertemuan ke-12. Jadi nanti kita ada 2 pertemuan lagi setelah ini. Jadi sampai 14 kali pertemuan. Nah, untuk saat ini saya akan membahas mengenai source of capital dan juga strategi for growth. Nah, seperti yang saya sampaikan di WA Group bahwa ada kuis di LMS, jadi kalian bisa kerjakan kuisnya, waktu pengerjaannya 30 menit, dan itu ada 2 kali kesempatan. Jadi misalkan bagi yang sudah mengerjakan, terus sekarang ada menerima material lagi, terus nanti mau dirubah jawabannya. Nah, nanti yang tersimpan di saya adalah yang terakhir. Jadi jawaban yang terakhir, gitu ya. Oke. Sebelum masuk, saya akan share dulu ke materinya. Nah, seperti yang dilihat di layar gadget Anda atau misalkan laptop Anda, bahwa untuk pertama saya akan bahas tentang source of capital, dan ini singkat sekali. Nah, sambil saya menerangkan, kalian boleh absen, gitu ya, dengan cara biasa, tulis nama dan NPM di kolom chat ya. Namanya nama lengkap. Nama lengkap, spasi, NPM di kolom chat, bisa dari sekarang, silakan. Nah, dan di akhir perkuliahan akan ada screenshot 2 kali ya, screenshot. Jadi nanti boleh videonya dibuka di akhir perkuliahan. Nah, selama masa menerangkan, mohon untuk mic-nya diperhatikan untuk di-mute terlebih dahulu, kecuali Anda ingin bertanya, dipersilakan. Oke, source of capital atau di Indonesianya adalah sumber modal. Sumber modal pembisnis dari mana saja sih? Nah, kita akan bahas singkat sekarang. Sumber modal biasanya itu terbagi 2, dari debt gitu atau equity. Ada debt financing, ada juga equity financing. Debt financing itu adalah modal yang dipinjam dari untuk keperluan usaha. Nah, pinjaman ini biasanya dengan cara menggunakan kolateral. Apa itu kolateral? Kolateral adalah jaminan. Jadi ketika kita meminjam modal, itu ada jaminannya. Nah, ketika kita meminjam, biasanya pengembaliannya disertai dengan bunga. Gitu ya. Jadi pada pengembaliannya itu ada interest gitu ya, yang harus dibayarkan pada saat paid back-nya. Yang kedua adalah equity gitu ya. Jadi equity ini adalah dana yang memang dia dari si ownernya atau dari si entrepreneur-nya gitu ya. Nah, dana ini gitu ya, jadi memindahkan dana yang tadinya milik si entrepreneur atau si owner menjadi milik perusahaan atau milik usaha. Artinya dana sendiri yang diputar untuk usaha. Nah, untuk seperti ini kan otomatis tidak perlu jaminan ya, nggak perlu kolateral. Nah, ketika misalkan dana sendiri ini dibuka, artinya misalkan orang lain boleh ikut menyumbang atau ikut menjadi sponsor dana dalam usaha Anda, maka dia dikatakan investor. Nah, ketika ingin menjadi equity financing, si investor ini kan bisa menjadi debt financing, bisa jadi equity financing. Kalau debt financing, si investor, maka kita pengembaliannya akan disertai dengan bunga, dividen, dan lain-lain. Tapi kalau ingin menjadi equity financing, maka si investor tersebut akan menjadi bagian dari usaha dengan cara dia memiliki posisi atau kepemilikan di usaha. Jadi usahanya jadi nggak milik sendiri, tapi milik berdua gitu ya dengan si investor tadi. Nah,
faktor yang mempengaruhi kenapa perlu pendanaan, yaitu otomatis pembiayaan, ya otomatis adanya keperluan dana. Terus aset dari perusahaan juga itu bisa mempengaruhi, misalkan keperluan aset, interest atau bunga atau margin yang diinginkan, dan juga equity lainnya yang memang diperlukan untuk pengembangan usaha kita. Nah, dana tersebut bisa diperoleh kan tadi dari sumbernya, bukan sumber ya, tadi macamnya itu ada debt sama equity. Nah, kalau dari sisi pendanaannya bisa dari internal maupun eksternal gitu ya sifatnya. Internal otomatis dari si perusahaannya itu, misalkan dia menghasilkan profitnya dijadikan lagi sebagai modal, itu juga termasuk internal. Terus menjual aset, nanti hasil penjualnya jadi modal, itu juga dari internal. Terus dari hutang-hutang yang ada itu juga dari internal. Nah, cuman dari internal itu biasanya untuk keperluan yang memang short term gitu. Artinya yang untuk jangka pendek. Ketika memerlukan cash yang liquid ataupun yang untuk pembayaran terhadap supplier. Nah, kriterianya gitu ya. Nah, dari internal terus ada juga dari eksternal. Eksternal itu kriterianya biasanya ketika kita ambil dari luar itu karena kebutuhannya untuk jangka panjang. Terus yang kedua, cost-nya juga harus diperhatikan dan jumlahnya, gitu ya, jumlah pembiayaannya. Oke, nah sekarang baru kita masuk nih, gitu ya, baru kita masuk. Jadi source of capital itu dari mana saja? Source of capital itu pertama bisa dari personal funds atau dari penerimaan dana secara personal, gitu ya. Nah, di sini biasanya sumbernya dari tabungan, savings atau life insurance, atau si entrepreneur-nya sendiri dia mortgage house or car. Artinya dia menyewakan atau menjadikan jaminan rumah ataupun mobilnya, gitu ya. Sumber dana yang kedua itu source of capital yang kedua bisa dari family dan juga teman. Keuntungannya kalau misalkan dari family atau teman itu lebih mudah, gitu kan, lebih mudah untuk mendapatkan prosesnya lebih mudah, gitu. Yang kerugiannya biasanya ketika misalkan mereka itu bisa direct untuk ikut campur di dalam usaha kita. Makanya ada perjanjian yang harus dibuat formal untuk family and friends ini. Pertama, perjanjian meliputi jumlah uangnya, bagaimana cara pembayarannya, hak dan kewajibannya, dan juga bagaimana nih bila bisnis kita fail. Nah, itu juga harus termaktub di dalam perjanjian. Tetap untuk family and friends, perjanjian itu sangat penting. Baru dua. Berarti dari personal funds, family, dan juga family and friends. Yang ketiga dari komersial bank atau dari bank. Nah, ini sudah jelas gitu ya. Bisa tipe-tipenya, tipe-tipe pinjamannya, mau mengagunkan real estate atau rumah gitu ya, atau peralatan atau inventory dan macam-macam gitu ya. Nah, nanti sistemnya gitu ya, ada yang installment loans, long term loans, dan lain-lain. Itu bisa kalian baca. Nah, pada saat pengajuan ke bank juga ada beberapa nih hal yang akan diputuskan gitu ya. Jadi termasuk kolateralnya, terus misalkan behaviornya dan lain-lain, termasuk kondisi dan lain-lain. Kalian pasti sudah tahu, ini bisa dibaca. Nah, kalau di luar itu ada Small Business Administration, dia yang mengurusi masalah startup. Jadi mereka akan membantu startup dalam membesarkan bisnisnya. Kalau di kita mungkin Kadin kali ya, Kadin seperti itu. Nah, ini bisa dibaca. Ini jadi salah satu sumber
source of capital juga, sumber pendanaan yang keempat. Gitu ya. Nah, yang kelima adalah Research and Development Limited Partnership, gitu ya. R&D Limited Partnership. Jadi ketika kita akan meluncurkan sebuah produk atau membangun usaha, kita bisa partnership dengan company lain. Nah, enaknya nih kalau partnership seperti ini, modal kita akan tercukupi karena otomatis kriteria untuk jadi partner disesuaikan dengan kebutuhan modal. Oleh karena itu, ketika misalkan ingin membuat partnership, ada beberapa elemen yang memang sangat penting. Pertama yang harus dibuat itu kontrak, gitu ya. Kontrak wajib ada, gitu ya. Di dalamnya termasuk liability-nya harus dicantumkan, profit and loss-nya seperti apa, nah itu harus masuk. Dan limited partnership, jadi partnership-nya harus limited, jangan sampai cukup satu atau maksimal dua, gitu ya. Karena ini akan nanti kita akan kesulitan membagi responsibility dan juga sistem kerjanya. Terus yang ketiga sponsoring company, gitu ya. Jadi memang dia harus bisa mensponsor, menjadi sponsor usaha kita. Artinya baik itu dari sisi keuangan, teknologi, dan juga secara general bisa dijadikan sebagai partner. Prosedur-prosedurnya bisa kalian baca, gitu ya. Bisa kalian baca. Itu yang kelima dari R&D Limited Partnership. Benefitnya, gitu ya, otomatis jumlah kebutuhannya akan terpenuhi. Terus resikonya juga akan terbagi, gitu ya. Terus kalau misalkan sponsor company-nya kuat, gitu ya, itu akan memperkuat usaha kita juga. Nah, ada cost-nya, gitu ya, otomatis karena akan lebih time and money-nya lebih ekstra, gitu ya. Terus sistem restriction place and teknologinya menjadi substansial, gitu ya. Jadi lebih ketat lagi, harus lebih kerjasamanya, kita benar-benar watching kerjasamanya itu harus ditingkatkan. Nah, ketika exit dari partnership ini akan menjadi lebih kompleks karena melibatkan dua belah pihak company, gitu ya. Itu yang kelima. Yang keenam, ada government grants atau bantuan dari pemerintah. Nah, kalau di sini, kalau di slide itu dicontohkan dengan contoh dari luar. Kalau di Indonesia, yang kemarin-kemarin ya, kalau kalian lihat gitu kan, ada BPUM atau PUMP gitu ya, saya lupa namanya. Ada BPUM atau PUMP. Jadi, nah itu contoh government grants. Jadi kalau misalkan kalian sedang membuka usaha, ketika ada BPUM atau PUMP, lebih baik kalian memang manfaatkan. Karena daripada memang itu menjadi salah sasaran. Nah, proses-prosesnya ya ini yang dari luar, kalau di kita juga sama ada prosedurnya. Yang terakhir adalah private placement. Private placement itu contohnya investor. Jadi investor langsung menempatkan dananya. Beda kalau tadi personal funds, kalau personal funds itu dari si entrepreneur-nya, kalau yang dari luar itu disebutnya yang dari investor itu private placement. Nah, kalau private placement otomatis offering-nya juga menjadi lebih formal gitu ya, dan tapi kalau private placement ini lebih cepat prosesnya, gitu ya. Lebih cepat dalam artian dibanding tadi yang government dan lain-lain ya, gitu ya. Walaupun dia sangat formal. Nah, dan di sini juga kita harus tahu tipe-tipe investor. Makanya bagaimana kita menginfluence investor kita harus tahu. Gitu. Dan entrepreneur harus consider terhadap itu. Gitu ya. Ada rule dan regulasinya terkait investor ini. Jadi kita harus sesuai tahu hukum yang ada. Oh ya, satu lagi itu bootstrap financing. Bootstrap financing ini adalah pembiayaan
dengan menggunakan apa namanya source dari internal. Contohnya gini, misalkan kita nggak ada biaya nih. Nah, ini salah satu contoh bootstrap financing. Misalkan menggunakan diskon untuk volume. Nah, karena untuk memenuhi operasional, maka kita menjual itu harganya 15.000, tapi kalau beli 10 itu menjadi 10.000 gitu ya. Nah, karena sebenarnya kita memang tujuannya untuk pembeliannya dibundling 10 gitu, sehingga mereka bisa kita bisa membiayai operasional itu. Terus frequent discount customer gitu ya. Contohnya itu, frequent discount customer misalkan ketika kalau Anda beli satu ada promo yang misalkan pembelian kedua diskon 75%. Nah, itu contohnya frequent customer discount. Nah, ini adalah pembiayaan dari menggunakan bootstrap financing. Itu mengenai source of capital gitu ya, source of capital. Jadi selanjutnya materi selanjutnya terkait dengan strategi for growth. Saya akan share materinya. Strategi for growth. Nah, strategi untuk menumbuhkan usaha dan bagaimana memanage implikasi dari pertumbuhan itu, karena pasti ada efek dari pertumbuhan usaha tersebut. Nah, materi ini secara keseluruhan cuman ini tabelnya, gitu ya. Tabelnya cuman ini. Jadi kalau kalian lihat di tabel nih, ini adalah tabel bagaimana strategi apa yang harus kita terapkan agar kita bisa tumbuh perusahaannya. Yang pertama kita lihat nih, ada di sisi kiri Anda ada market, di bawahnya ada produk. Jadi kalau misalkan produknya itu adalah produk existing, lihat di kolom existing, dan marketnya juga existing, maka strategi yang diperlukan adalah penetration strategi. Nanti kalian jelaskan apa itu strategi penetrasi. Nah, strategi penetrasi, saya kasih contohnya gini. Biasanya dalam penetration strategi itu karena dia kan produknya existing, terus marketnya juga existing. Gimana ya caranya meningkatkan penjualan, yaitu dengan cara meningkatkan volume dari yang sudah ada. Gimana ya caranya meningkatkan volume penjualan dari yang sudah ada? Saya ambil contoh iklan Yakult. Yakult dia menerapkan sehari minum 2 itu untuk meningkatkan volume. Jadi orang tuh nggak beli 1. Jadi sehari itu dia bisa 2, 1 orang. Bayangkan kalau dalam sekeluarganya ada 5 orang. Berarti sehari dia harus 10 botol. 10 botol berarti 2 pack. Gitu kan. Itu contoh. Terus yang kedua contohnya adalah iklan pasta gigi. Bahwa 24 jam itu menyikat gigi 2 kali sehari. Oke, itunya memang sudah betul, ditambahkan anjuran dari dokter gigi untuk meningkatkan volume biar cepat habis nih si pasta giginya, dia biar bisa beli lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat iklannya si pasta giginya, padahal kan cukup sebesar biji kacang hijau ya. Nah, di situ si pengiklan dia iklannya tuh menaruh pasta gigi di sikat giginya full gitu ya, sesuai dengan di bulu sikat gigi itu. Nah, itu salah satu strateginya agar cepat habis. Nah, itu salah satu contoh penetration strategi. Nah, penetration strategi juga biasanya kayak, tergantung event nih, kayak bulan Ramadan kemarin, bulan puasa, akan berkurang nih konsumsi. Nah, makanya Pocari Sweat gimana caranya ya? Nah, Pocari Sweat dia dia menerapkan bahwa habis buka itu minum 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas, sahur 1 gelas. Jadi konsumsinya akan tetap sama. Nah, itu model penetration strategi. Gitu ya. Terus
bagaimana produknya existing tapi pasarnya yang baru. Nah, sudah secara logika juga pasarnya baru, belum kenal produknya, gitu kan? Sudah dikenal produknya tapi di situ belum ada di area itu. Maka kita kembangkan dengan cara memperkenalkan produk kita, market development strategy. Nah, di sini biasanya ketika kita market development strategi itu kita buat nih customer-nya menjadi grup-grup. Misalkan oke deh kita sasar dulu ya. Sasar dulu si customer-nya. Misalkan ini di area ini kan belum ada nih produk kita. Nah, sebelum kita masif gitu ya, kita buat nih kecil-kecil, kita sasar nih ke ibu-ibu pengajian gitu. Atau jadi kita sasar ke kelompok-kelompok terkecil terlebih dahulu gitu ya. Seperti itu. Terus ketika produknya ini baru dan pasarnya existing, nah kalau ini berarti kan pasarnya sudah ada nih, produknya baru, maka kita harus memperkenalkan produknya. Gitu. Contohnya itu adalah handphone gitu ya. Setiap tahunnya kan baru nih. Nah, itu adalah yang dipakai product development strategi gitu kan. Artinya dia kembangkan nih si produknya, ada fitur-fitur baru. Nah, ketika dilempar ke pasar, dia kenalkan nih fitur-fiturnya bahwa produk yang ini produk yang Note 9 itu lebih Note 20 lebih bagus dibanding Note 9 karena ada penambahan fitur ini. Nah, itu diedukasi si masyarakatnya. Akan banyak show-show, pameran-pameran yang memang menjelaskan keunggulan fitur-fitur baru dari produk baru itu. Itu salah satu contoh. Terus bagaimana kalau misalkan produknya baru, marketnya juga baru? Nah, itu adalah menggunakan diversifikasi strategi. Nah, diversifikasi strategi gitu ya. Ini ada backward integration, ada forward integration. Kalau misalkan yang backward itu dia dengan cara menambahkan value added gitu ya kepada bahan materialnya. Jadi yang ditambahkan adalah di si produknya. Kalau forward itu adalah penambahan value added itu ke si customer-nya. Dalam artian si customer-nya memang yang kita rubah. Gitu. Nah, secara simpelnya gini, gitu ya. Secara simpelnya kalau misalkan kalian ada penjelasan ini, pusing gitu ya. Nah, ini. Jadi si desainnya itu diganti gitu ya. Misalkan equipment-nya diganti, nah itu disebut backward integration. Kalau forward integration, nah ini bagaimana memikirkan barang itu sampai ke customer-nya gitu ya. Nah, metodenya diganti nih, metode penyampaiannya. Berarti promosi dan lain sebagainya. Kalau horizontal gitu ya. Kalau horizontal integration biasanya dia memang penggabungan, gitu ya, penggabungan keduanya. Jadi kalau dalam diversifikasi strategi ini kita juga bisa melakukan imitasi strategi, yaitu misalkan kita punya nih strategi yang sudah dijalankan terhadap sebuah kota A gitu ya, dan itu sukses. Nah, kita terjun ke kota B, maka kita pakai imitasi strategi itu di kota B gitu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Atau kita mencontoh perusahaan lain yang memang sudah ada di kota tersebut, walaupun produknya berbeda, pendekatannya kita contoh seperti itu. Nah, itu juga bisa. Implikasinya ketika ada pertumbuhan, maka bisa mempengaruhi tekanan terhadap finansial resource dan juga human resource
dan juga ke employee-nya, manajemen employee-nya, dan juga entrepreneurs, waktu si entrepreneur itu sendiri. Dari sisi finansial otomatis akan banyak transaksi gitu ya, sehingga ini mulai nih si finansial juga harus diperhatikan metode dan sistemnya gitu ya. Terus dari sisi human resource gitu ya, mulai human resource ini akan terjadi kepadatan gitu ya, sibuk, dan juga mungkin ada yang mulai saking under pressure-nya dia mulai keluar tidak betah sehingga turnover-nya bisa tinggi, dan ini harus diperhatikan. Terus dari pegawai juga sama, stylenya gitu ya, mungkin dengan banyak karena kebutuhan, berarti banyak mulai pegawai baru masuk, itu juga stylenya juga kita harus perhatikan, jangan sampai kita selalu old style, gitu ya. Dan dealing with employee-nya juga kita harus lihat. Waktu, otomatis pressure waktu si entrepreneur akan mulai tersita banyak untuk beberapa aktivitas, karena akan makin banyak problem yang terjadi. Nah, ini adalah bagaimana cara untuk mengkontrol tadi ketika ada pressure terhadap finansial dan HR gitu ya, dan juga ke ke karyawan dan lain sebagainya. Jadi bisa kalian baca. Nah, itu saja materi kita hari ini. Sambil saya ingatkan kembali untuk absen ya, di kolom chat silahkan untuk absen, dan kita akan buka videonya ya untuk screenshot, bisa dibuka videonya. Oke, dalam hitungan ketiga ya kita screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Sebentar. Saya record dulu. Oke, 1 kali lagi ya. 1, 2. Masih ada yang loading. 1, 2, 3. Oke. Saya record lagi. Oke, saya ingatkan kembali absennya ya, jangan lupa. Gitu ya. Dan silahkan kerjakan kuisnya di LMS. Pertemuannya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Bila ada pertanyaan silahkan untuk japri via WhatsApp. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Boleh meninggalkan chat room. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.